Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, teman-teman semua. Yang terhormat, Bapak Firdaus Budi selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadis, serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hadis berdasarkan kuantitasnya. Next, dilanjut. Untuk anggota kelompok ada Muhammad Irfan Nasrullah, saya sendiri Wiwi Santoso, Nadia Fatman, Rahman, sama Anisya Kohar. Di next. Yang pertama ada hadis mutawatir. Dari sisi kebahasaan, kata mutawatir berarti berturut-turut, al-tatabur. Adapun secara istilah, mutawatir menurut para ulama yaitu yang pertama menurut Ibnu Salah, mutawatir adalah ungkapan tentang kabar yang dinukilkan oleh orang yang menghasilkan ilmu dengan kebenarannya secara pasti. Dan persyaratan ini harus terdapat secara berkelanjutan pada setiap tingkatan perawi dari awal sampai akhir. Yang kedua ada menurut Imam Nawawi, yaitu mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menghasilkan ilmu dengan kebenaran mereka secara pasti dari orang yang sama keadaannya dengan mereka, mulai dari awal sampai akhir. Kriteria hadis mutawatir. Yang pertama, perawi hadis tersebut terdiri dari jumlah yang banyak. Paling sedikit jumlahnya menurut sebagian ulama adalah 10 orang. Namun menurut yang lain, paling kurang 4 orang dalam setiap tingkatan atau tobagot. Penentuan tersebut pada dasarnya adalah relatif, karena yang menjadi tujuan utamanya adalah terpenuhinya syarat bahwa mustahilnya mereka untuk melakukan dusta atas berita yang mereka riwayatkan. Jumlah tersebut harus terdapat pada setiap lapisan atau tingkatan sanad. Ketika dia mustahil menurut adat bahwa mereka dapat sepakat untuk berbuat dusta dan sandaran riwayat mereka adalah panca indera, yaitu sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera, misalnya pendengaran atau penglihatan. Selanjutnya ada dua macam hadis mutawatir. Yang pertama mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafaznya oleh sejumlah perawi dari sejumlah perawi yang lain yang tidak disangsikan bahwa mereka akan bersepakat untuk berbuat dusta dari awal sampai akhir sanad. Contoh hadis mutawatir lafzi yang artinya barang siapa yang berbuat dusta terhadapku dengan sengaja, maka berarti ia menyediakan tempatnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat lebih dari 70 orang. Yang kedua, ada mutawatir makna. Hadis mutawatir maknawi adalah yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis yang diriwayatkan oleh para perawi berbeda-beda dalam menyusun redaksi, akan tetapi sama dalam maknanya. Hadis mutawatir maknawi menekankan tentang mengangkat tangan saat berdoa, yang telah diriwayatkan lebih dari 100 hadis dengan lafaz berbeda. Meskipun tidak mencapai derajat mutawatir dalam lafaz, namun maknanya sama, sehingga secara maknawi dikategorikan mutawatir. Status hadis mutawatir ialah pasti dan memberikan ilmu yang jelas, sehingga umat Islam wajib menerimanya. Menolak hadis mutawatir berarti menolak sunnah. Semua hadis mutawatir diterima tanpa perlu membahas keadaan perawinya. Ulama telah menuliskan kitab untuk memudahkan akses hadis mutawatir, seperti karya Imam Al-Suyuti yang mencantumkan 112 hadis. Selanjutnya ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Para ulama hadis mengemukakan bahwa ada beberapa macam hadis ahad, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur sendiri adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih di setiap tingkat sanadnya, tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Status hadis masyhur tidak terkait dengan keabsahan hadis, karena di dalamnya ada yang sahih, hasan, dan dhaif, ataupun bahkan maudhu'i.
Jika hadis masyhur dianggap sahih, maka hukum hadis ini lebih kuat daripada hadis aziz dan gharib. Contoh hadis masyhur tadi, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu didasari atas niat dan bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang telah diniatkan. Yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz merupakan hadis yang memiliki minimal dua perawi di setiap tingkat sanadnya. Perawi bisa lebih dari dua, seperti tiga atau empat, tetapi satu tingkat harus ada dua perawi. Ini membedakannya dari hadis masyhur. Untuk contohnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya dari orang tuanya dan anaknya. Selanjutnya ada hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi baik di seluruh sanad atau sebagian sanad. Bahkan mungkin hanya di satu tingkat sanad atau ada dua kategori dari hadis gharib, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak adalah hadis yang diriwayatkan secara sendiri oleh satu perawi di awal sanadnya. Contohnya adalah sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niatnya. Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab sendiri di tingkat sahabat. Kemudian adalah gharib nisbi. Adalah hadis yang memiliki keunikan karena terjadi gharib di pertengahan sanadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi di awal sanad atau tingkat sahabat. Tetapi di tengah sanadnya hanya ada satu perawi yang menyampaikannya sendiri. Contohnya adalah dari Zuhri dari Anas bahwasanya Nabi memasuki kota Makkah di atas kepalanya terdapat al-mikfar atau penutup kepala. Terkait dengan kedudukannya, ulama hadis bersependapat bahwa hadis ahad dan makbul bisa diterima dalam arti sahih, bisa digunakan sebagai dasar hukum Islam dan wajib diamalkan. Adapun yang berkaitan dengan akidah dan ada beberapa pendapat yang netral. Hadis ahad yang telah memenuhi syarat atau sahih dapat dijadikan hujah atau dalil untuk masalah akidah asal hadis yang diriwayatkan tidak sama sekali bertentangan dengan bunyi Al-Quran dan hadis-hadis lain dan yang lebih kuat dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk langsung ke kolom komentar atau kolom chat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.